Anime Spring Season udah mulai masuk minggu-minggu terakhirnya. Bahkan beberapa anime udah selesai atau menjadi batch. Anime Summer Season pun udah banyak mengeluarkan trailer atau video promosi. Yang bakal masuk list ini adalah anime Summer Season yang paling gue tunggu ceritanya. Anime-anime di list ini gue udah baca dari sumbernya dan kebanyakan ceritanya menurut gue seru dan lucu. Bahkan beberapa ada yang gue baca berkali-kali saking serunya. Gue Ore, berikut anime Summer Season 2021 yang paling tunggu versi Kohaitaku. Seorang pemuda bernama Soma Kazuya mendapat wasiat dari kakeknya untuk segera menikah, agar dia tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Saat di rumahnya, tiba-tiba portal muncul dan dia pun dipanggil ke isekai. Di depan Soma ada raja yang menyambutnya. Raja menceritakan kalau 10 tahun yang lalu, dunia iblis muncul dan menyebabkan kekacauan di kerajaan utara. Berbagai kerajaan bersatu untuk mengalahkan dunia iblis, tapi dengan mudahnya mereka dikalahkan oleh bangsa iblis. Mereka akhirnya memilih gencatan senjata dan mengakui wilayah iblis. Walaupun kerajaan ini terletak jauh dari wilayah iblis, permasalahan pangan menjadi masalah besar di kerajaan ini dikarenakan wilayah iblisnya semakin meluas yang mengakibatkan banyaknya pengungsi kehilangan harta mereka. Apalagi kerajaan nggak memiliki hubungan baik dengan kekaisaran dikarenakan kekaisaran yang selalu minta kontribusi perang ke kerajaan ini. Walaupun kerajaan ini juga mengalami banyak kesulitan. Jika nggak bisa memberikan kontribusi, kerajaan harus memanggil orang dari dunia lain dan mengirimkannya ke kaisaran. Soma tentu menolak hal itu dan dia meminta raja untuk berdiskusi dengannya mengenai segala sumber daya dari kerajaan. Saat diskusi, Soma menjelaskan cara untuk memajukan kerajaan dari pengetahuan dunia asalnya. Setelah diskusi yang lama, raja memutuskan memberikan Soma kedudukannya sebagai raja untuk mengurus negerinya. Dan raja pun memutuskan akan menikahkan putrinya bernama Lycia dengan Soma. Mendengar hal itu, Lycia yang baru sampai di kerajaan menentang keputusan ayahnya. Tapi setelah melihat Soma yang bekerja keras hingga kelelahan, pandangan Lycia terhadap Soma pun berubah dan mulai membantu tugasnya. Lalu dimulailah perjuangan mereka membangun kembali kerajaan. Nantinya Soma akan mengurus semua permasalahan yang ditinggalkan raja sebelumnya. Dia juga akan menghadapi pemberontak kerajaan yang tidak ingin dirinya menjadi raja. Selain itu, dia juga akan melawan invasi dari kerajaan lain. Lalu dia juga akan mencari orang-orang yang berbakat untuk membantu dalam tugasnya. Masih anime isekai, seorang bocah yatim piatu bernama Ryo tinggal di pemukiman kumuh dan keras. Suatu hari ketika dia pingsan karena demam, dia bermimpi berada di dunia yang hangat dan maju. Di mimpi itu, dia menjadi sesosok remaja bernama Haruto. Ketika bangun, dia melihat bosnya yang sedang membawa karung. Lalu Ryo berjalan keluar sambil mengingat kembali mimpi itu tentang janjinya menikah dengan seorang gadis bernama Mi. Haruto belajar dari kakeknya yang ahli bela diri dan pedang. Suatu hari, bis yang ditumpanginya tiba-tiba mengalami kecelakaan dan menewaskannya. Ketika terbangun, dia langsung memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh, yaitu Ryo dan Haruto. Lalu dia didatangi seorang gadis cantik bernama Seria. Sere bertanya ke Ryo tentang seorang gadis yang dengan rambut pink bernama Flora, tapi dia nggak tahu. Lalu Ryo pulang dan dia menemukan bosnya sudah tewas terbunuh. Karung yang sebelumnya dibawa bosnya bergerak dan didapati kalau isinya seorang gadis berambut pink. Tiba-tiba dia dihampiri seseorang dengan jubah dan topeng yang mencoba membunuhnya. Dengan kepribadian Haruto, dia mampu melawan pembunuh itu. Di tengah pertarungan, di pikirannya dia bertemu malaikat yang mengajarinya cara menggunakan sihir. Berkat itu, dia mampu mengalahkan pembunuh itu. Dia ingin memulangkan Flora, tapi di tengah jalan, dia bertemu dengan orang kerajaan dan menuduh Ryo karena sudah menculik Flora. Flora ternyata putri dari kerajaan. Raja memberi Ryo hadiah, yaitu dia dapat belajar di akademi kerajaan. Ryo sendiri merupakan anak jenius dan terkuat di akademi. Tapi karena statusnya sebagai rakyat jelata, banyak bangsawan yang membencinya dan menghinanya. Tapi untungnya, dia berhubungan baik dengan gurunya yaitu Seria. Keinginan besar Ryo adalah membalaskan kematian orang tuanya dan mengetahui masa lalu orang tuanya. Karena itu, nantinya dia akan meninggalkan akademi dan pergi ke kampung halamannya. Ryo akan berpetualang dan bertemu dengan gadis yang pernah satu bis dengannya dan bernasib sama. Dia juga akan bertemu dengan orang yang diisekai langsung dari dunianya. Seorang pria bernama Aki Reiji merasa senang karena dirinya berada di dunia isekai. Dia senang karena dia jadi nggak perlu naik kereta yang sesak dan melakukan pekerjaan yang tidak dia sukai. Di dunia ini dia memiliki skill penilaian dan membuat obat.
Hari pertamanya di isekai, dia bertemu dengan serigala yang terluka. Dengan skillnya, Reiji mampu membuat obat kelas atas dari tanaman yang dia temukan dengan rasa yang enak dan langsung menyembuhkan serigala itu. Karena senang, serigala itu menimbun Reiji dan tiba-tiba berubah menjadi loli imut bernama Noella. Noella berterima kasih pada Reiji dan memintanya untuk menjadi masternya dan ikut bersamanya. Noella pun menuntun Reiji ke kota. Di sana, Reiji menjual obat yang dia buat di sebuah toko. Diketahui kalau obat di dunia ini baunya nggak sedap dan rasanya pahit yang buat Noella gemetar. Penjual toko itu mencoba buatan Reiji dan seketika dia segar dan ketagihan. Penjual itu memohon pada Reiji agar menjual obatnya di tokonya. Dan seketika obat buatannya menjadi populer dan langsung laris. Dengan uang yang Reiji dapat dari hasil penjualan obatnya, dia membeli sebuah rumah tua. Ketika lagi istirahat setelah membersihkan rumah, seorang gadis cantik muncul bernama Mina dari langit-langit rumah. Ternyata dia adalah hantu dari rumah tersebut. Mina mengatakan hanya orang yang memiliki kekuatan spesial yang dapat melihatnya. Mereka nantinya hidup tenang bersama di rumah itu sambil menjual obat. Tapi karena obat Reiji sangat terkenal, nantinya dia terlibat banyak kejadian. Kalau sebelum-sebelumnya adalah anime isekai, selanjutnya ini adalah anime time travel. Seorang pria bernama Hashiba Kyoya baru menjadi pengangguran setelah perusahaan sebelumnya bangkrut. Dia pun balik ke kampung halamannya. Dari dulu, Kyoya memiliki impian untuk membuat perusahaan game, tapi gagal. Di rumahnya dia menemukan buku seni yang dari dulu membuatnya terpukau. Lalu dia melihat di smartphone-nya berita mengenai sebuah game yang baru akan dirilis dengan kreator-kreator hebat yang disebut era Platinum. Kyoya pun menyesal karena dia memilih jurusan paling sulit yang membuatnya nggak diterima di universitas mereka. Dia pun bermimpi bisa satu kampus dengan mereka. Ketika terbangun, tiba-tiba adiknya mengucapkan selamat ke Kyoya karena diterima di kampus Daigeida, yaitu kampus era Platinum. Lalu dia melihat kalender dan ternyata dia kembali ke awal dia lulus SMA. Dia lalu pergi ke kontrakan kampusnya. Di sana belum ada orang yang datang, lalu dia tertidur di kamarnya. Ketika terbangun, tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang tidur di sebelahnya. Gadis itu bangun dan terjatuh dan meniban Kyoya. Lalu tiba-tiba ada seorang cewek dan cewek yang masuk ke kamar Kyoya dan menyapa mereka. Tapi kesan pertama si cewek langsung buruk karena melihat Kyoya bersama seorang gadis. Mereka berkumpul di ruangan tamu dan Kyoya meluruskan kesalahpahaman mereka. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Ada cowok tambahan bernama Rokuonji Surayaki, lalu cewek cantik bernama Kogure Nanako, dan gadis yang di kamarnya tadi bernama Shinoaki. Ketika Kyoya pergi ke kamar Shinoaki untuk mengembalikan barangnya, dia melihat Shinoaki yang lagi menggambar. Dia melihat gambar yang sama persis dengan gambar di buku seni yang dia sukai. Dari situ Kyoya menyadari kalau dia berada satu kontrakan dengan era Platinum. Nantinya mereka akan selalu membuat tugas proyek kampus bersama. Kyoya akan merasa minder karena dia merasa nggak memiliki bakat apapun seperti teman-temannya. Tapi teman-temannya sendiri belum tahu bakat mereka masing-masing. Berbekal pengalaman manajernya ketika bekerja, dia mampu mengeluarkan bakat terpendam teman-temannya. Seorang pemuda bernama Kimizuka Kimihiko lagi terbang dengan pesawat. Tiba-tiba pramugari bertanya pada para penumpang kalau dia mencari seorang detektif di pesawat. Kimihiko sendiri sering terlibat dalam berbagai kriminal walau sebenarnya dia hanya nggak sengaja berada di sana. Bahkan sekarang dia harus menjaga koper besar dan nggak tahu apa isinya. Tiba-tiba seorang gadis cantik yang duduk di sebelahnya mengangkat tangan dan memberitahu kalau dia adalah detektif. Gadis itu juga meminta Kimihiko buat jadi asistennya. Dia pun memberitahu kode namanya yaitu Siesta. Mereka pun bertualang bersama menjadi detektif sampai nggak terasa mereka udah 3 tahun bersama. Walau begitu, Kimihiko nggak tahu nama asli Siesta hingga Siesta meninggal. Setelah Siesta meninggal, Kimihiko hidup sebagai siswa SMA biasa. Suatu hari, Kimihiko didatangi cewek cantik bernama Nagisa yang tiba-tiba menarik bajunya. Nagisa bertanya apakah dia adalah Kimihiko si detektif terkenal. Kimihiko menjawab kalau dia salah orang lalu pergi pamit. Nagisa lalu memasukkan tangannya ke mulut Kimihiko dan mengancam akan melukainya jika Kimihiko mengabaikannya. Nagisa yang kesal karena terus diabaikan, memasukkan tangannya lebih dalam lagi ke mulut Kimihiko dan membuatnya muntah lalu menangis. Nagisa lalu memeluk Kimihiko dan dia melihat masa lalunya sekilas dan mendorong Nagisa. Setelah semua tenang, Nagisa lalu membuat permintaan ke Kimihiko untuk mencari seseorang. Nagisa lalu memperlihatkan koran yang dia bawa dan memperlihatkan berita penghentian kriminal yang dilakukan Kimihiko. Kimihiko berpikir kalau bakat yang dibanggakan setahun lalu menjadi nggak berguna. Dan alasan dia menangis bukan karena dia disiksa, melainkan wajah Nagisa mirip dengan Siesta. Kimihiko menerima permintaan Nagisa, tapi dia hanya ingin menjadi asisten aja. Lalu mereka berdua mulai membahas misi mereka.
Sayangnya Nagisa nggak tahu siapa yang dicari, dia hanya merasa melupakan orang itu. Nanti dalam melakukan misi, mereka akan terus berantem karena sifat mereka yang sama-sama egois. Kimiko juga akan meminta bantuan musuh lamanya untuk mengungkap masalah dia. Bagi kalian para cowok, siapa yang mau punya banyak pacar cantik? Dan bahkan semua pacar kalian menerima harem kalian? Ya, itulah yang dirasakan seorang pemuda bernama Naoya yang baru aja punya pacar cantik bernama Saki. Saking cintanya pada Saki, Naoya nggak mau sedikit pun ngecewain dia walaupun dia harus ngelakuin hal aneh sekalipun. Karena Naoya sendiri udah menyukai Saki dari SD. Ketika masih bahagia di atap sekolah, tiba-tiba ada gadis manis yang menemuinya. Seketika gadis itu mengungkapkan perasaannya ke Naoya. Dia pun memperkenalkan dirinya bernama Minase. Minase ngasih tahu kalau dia udah nyiapin diri dengan berolahraga buat nembak Naoya sejak 3 bulan lalu. Bahkan dia juga berlatih masak 8 jam per hari. Dia pun udah nyiapin bekal yang mahal untuk Naoya dari uang tabungan dan pekerja part-time-nya. Lalu Minase menembak Naoya. Naoya dengan senang hati menerimanya, tapi sayangnya dia bilang udah punya pacar. Minase yang kecewa berusaha bahagia dan bilang kalau dia nggak bakal menyerah untuk mendapatkan Naoya. Melihat tekad Minase buat Naoya terharu. Naoya pun bilang kalau dia mau menerima cinta Minase, tapi sayangnya dia nggak mau bohongin pacarnya. Karena itu, dia mengajak Minase meminta izin ke Saki buat ngeduain dia. Minase dengan senang hati ngelakuinnya. Naoya pun membawa Minase ke Saki dan dia memperkenalkan dirinya. Kesan pertama Minase di mata Saki itu sangat imut. Bahkan Saki mengajak Minase main bertiga bersama Naoya. Ketika lagi bertigaan, Naoya meminta izin ke Saki buat ngeduain dia. Saki pun menghajar Naoya dan bilang kalau dia nggak setuju. Naoya terus ngeyakinin Saki dan Minase pun membantunya. Saki nggak tahan melihat keimutan Minase, tapi dia tetap dengan keputusannya. Naoya dan Minase terus mendesak Saki dan akhirnya dia menyetujuinya dengan berat hati. Naoya bilang kalau dia akan berjuang biar Saki menerima haremnya. Nantinya mereka akan tinggal bersama di rumah Naoya dan sedikit demi sedikit Saki akan menerima Minase. Bakal banyak hal lucu di hubungan mereka, tapi kedepannya mereka berdua harus menerima lagi cewek yang mau masuk haremnya Naoya. Itulah daftar anime summer season yang paling ditunggu. Gue berharap anime-anime tersebut dibuat sesuai atau melebihi ekspektasi gue dari sumbernya. Tulis di kolom komentar anime summer season apa yang paling kalian tunggu. Bagi kalian yang mau ngasih pendapat kalian mengenai video ini atau request list anime apa yang bakal dibahas, tulis aja di kolom komentar. Tunggu kelanjutan listnya di video-video selanjutnya tiap hari Rabu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ore, see you and thanks for watching.